satu cewek ini dia bilang, dengar nggak ada suara nangis. Nah, gue pikir gue doang yang dengar ini. Gue pikir gue doang yang dengar, ternyata semua dengar pas dia bilang kayak gitu. Satu orang ada yang kabur, tapi gue tarik. Di sebelahnya itu ada, itu gue mungkin bisa dibilang nenek-nenek ya, karena dia duduk tapi megang dengkul, tapi nunduk. Dan itu rambutnya panjang nutupin sampai ke kaki. Terus nyampe di base camp, dia konfirmasi lewat HT bilang jangan ngecamp di Rawadeno. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Anomali Misteri bersama gue Dika, additional host. Sementara gue menggantikan Bang Epe sama Kak Mei. Tapi tenang aja, Bang Epe masih ada di belakang, masih ada bersama kita. Salam dulu Bang Epe. Epe hadir standby. Ya. Ya, hari ini gue kedatangan salah satu temen gue, Ica. Apa kabar, Ica? Baik. Oke. Belakangan ini lagi sibuk apa nih, Cak? Kerja aja nih? Kerja aja. Oke, lu di video kali ini mau cerita soal apa nih, Cak? Pendakian awal di Pangrango. Pendakian awal tuh maksudnya gimana? Awal gua ngedaki. Oh, first time lu ngedaki nih? Di Pangrango berarti? Itu kapan kira-kira? 4 atau 5 bulan yang lalu. Berarti tahun ini nih? Tahun ini. Ada apa tuh di sana tuh waktu itu? Ada hantu. Ada hantu? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Untuk Ica, tempat dan waktu kita persilahkan. Oke, jadi ini ngebuka flashback di cerita yang lalu ya. Jadi tuh awal gua ngedaki itu di Pangrango, dan itu pun nggak sengaja karena diajak juga sih sama temen gua yang ada di penyedia jasa trip. Oke. Awal dia ngajak gua itu sebenarnya udah lama, tapi pribadi, bukan dari penyedia jasa. Oh ya. Tapi gue belum bisa karena waktu kerja gue tuh mepet. Bisanya itu pas dia ngajak gue ke Pangrango itu pas banget lagi cuti. Oke. Jadi gue okein lah, hitung-hitung cari pengalaman kan. Akhirnya ngedaki. Start pendakian itu jam 5:30. Jam setengah 6? Jam 5:30. Lu, Estimasi taruh sebentar. Itu meeting point-nya di mana, Cak? di Cibodas. Di Cibodas. Oke. Start pendakian sekitar jam 6. Iya. Itu satu regu itu isinya berapa orang, Cak? Kemarin 10. 10, oke. Nah, kemarin 10. Jadi itu kan start 5:30. Estimasi itu harusnya jam 12, jam 1-an udah sampai di Kandang Badak. Oke. Karena kita tuh ngejar Gede Pangrango. Iya. Dua-duanya. Oke. Tapi nggak dapet. Karena yang satu kejebak badai. Di mana tuh? Di trek. Nggak terlalu jauh sih dari Kandang Badak. Tapi gue nyampe duluan karena gue mikirnya tuh gue tuh misahnya pas di air panas. Kepisahnya berapa orang tuh, Cak? Gue kepisahnya berdua doang. Berdua doang? Yang 8 orang belakang. Oh, berarti lu di depan nih? Gue di depan sama yang navigator. Oke. Tuh, jadi gue mutusin buat jalan duluan karena gue sadar posisi fisik gue mungkin waktu itu belum cukup kuat ya buat nanjak. Karena first time? Iya. Makanya gue bilang, ayo deh coba jalan duluan aja, jadi biar kalaupun kita berhenti-berhentian yang lain jadi bisa ngejar. Tapi kan kalau gue ikut sama yang di belakang takutnya waktunya ketinggal makin nih. lama ya kan di trek. Akhirnya gue duluan dapat gerimis sih, dapat gerimis, tapi pas di Kandang Badak tuh emang udah deres. Gue sempet tidur juga di warung di Kandang Badak tuh di bawah. Sempet tidur sambil nungguin yang lain, dan ternyata pas badai hujan itu mereka membuka flashlight di jalur karena udah urgent banget kan. Oke.
Dan waktu itu lu posisinya udah nyampe kandang badak nih? Udah nyampe, tapi belum buka tenda karena masih nyari lahan. Karena udah penuh banget itu. Iya. Terus mereka itu sampai di kandang badak itu jam 5. Itu udah bener-bener late banget. Jam 5, sementara lu nyampenya jam? Jam 2. Jam 2. Gua nunggu 3 jam. Sebenarnya jauh banget ya? Iya. Oke. Karena emang posisinya sih kejebak hujan ya, badai. Terus nyampe buka tenda, udah mau masak pun nggak jadi. Itu karena hujan, masih hujan. Oke. Kita mau ngebuka tenda, kita mau masak pun ragu-ragu karena takutnya kan tampias hujan ya. Jadi nggak jadi buka makanan di situ. Nah, paling nyemil-nyemil biasa kan. Bikin kopi, ngobrol-ngobrol sebentar. Itu kalau nggak salah udah lewat maghrib. Iya. Udah lewat, dari jam gue sih udah lewat maghrib. Karena kan itu posisi udah jauh banget ya dari pemukiman. Iya. Nah, awal gue dapet bisa dibilang gangguan sih enggak ya, karena yang gue denger itu baik gitu yang gue denger. Jadi jam abis maghrib itu gue sempet masih nongkrong kok, masih tidur bentar lah itu. Gue lihat udah gue nanya udah jam 7, gue baliklah ke tenda gue ya kan. Jam 7 kurang. Tapi sebentar nih Cak, lu dapat pengalaman yang anomali nih, cuman itu baik menurut lu? Awalnya baik. Gue mikirnya positif gitu kan. Oh, disambutnya baik nih. Ya udah, jadi nggak gue terlalu gubris gimana gitu kan. Gue balik itu jam 7 kurang lah kayaknya kan ya, karena gue nggak ngeliat jam kan. Gue masih duduk di depan tenda kok, tenda gue ada depan. Gue duduk sama temen gue ngobrol sambil nyebat kan. Terus nggak lama gue lagi ngobrol, itu gue denger. Apa yang lu denger waktu itu? Azan. Tapi kayak pakai toa dari masjid, sedangkan di situ nggak ada. Azan di kandang badak? Iya, posisi kandang badak itu jauh banget dari pemukiman. Iya. Nggak kedengeran sama sekali, beda ya kalau di Slamet kan masih kedengeran pemukiman ya. Cuma kalau di Pangrango itu di kandang badaknya bener-bener nggak kedengeran sama sekali. Jadi waktu itu yang denger azan itu cuman lu doang, Cak? Bukan 2 orang, tapi gue taunya itu setelah turun. Cewek juga yang denger, dan gue nanya ke temen gue, Dik ini jam berapa? Gue gitu kan. Dia bilang jam 7 kurang, Cak. Berarti udah nggak beres dong, karena kan kalaupun emang isya itu belum jadwalnya. Iya. Dan kalaupun ada suara azan, itu dari suara dari mana? Karena kan jauh dari pemukiman, ya kan. Dan musola pun nggak ada toanya, nggak ada buat pengeras suara. Tapi nggak gue gubris, gue bilang udah deh masuk aja tidur kan. Akhirnya tidur, samit itu gue siangan juga tuh. Itu sekitar jam 6. Jam 6 lu kebangun pada nih? Iya. Samit attack. Nah, terus di situ kebagi 2. Ada yang belum pernah ke Gede, ada yang belum pernah ke Pangrango. Jadi disuruh pilih mau kemana nih. Nah, karena lebih mendominasi ke Pangrango, jadi gue ikut di Pangrango. Dan mereka bilang jalurnya lebih ke Pangrango dulu, lebih buat pemula, dia bilang gitu. Makanya gue ikut aja karena kan gue nggak tahu ya. Ya udah, akhirnya gue ikut di Pangrango. Itu dari 10 orang kebagi berapa tuh yang ke Pangrango, Cak? 6. Sisanya ke badak tuh 3 orang, 4 orang tuh. Ya, tapi pas mau turun yang 1 orang ini udah turun duluan. Jadi itu jam berlima. Lu sampai ke puncak Pangrango itu jam berapa? Jam 10. Jam 10. Ya. Gue mampir dulu ke Mandalawangi. Gue mampir ke Mandalawangi, rehat, ngambil air, nyemil, foto-fotoan dikit cewek. Iya. Turun jam 11 lewat. Itu udah terik banget kan. Nah, pas turun itu emang mungkin tenaga udah kepake banget ya buat nanjak. Jadi turun ya rada lama kan. Itu turun sekitar jam? Jam setengah 12-an. Pokoknya udah mau deket jam 12. Tapi tadi kan lu sempat notice nih ada 1 orang yang turun duluan. Itu dia turun gara-gara kenapa? Ya karena dia udah nyampe duluan di Pangrango, di puncaknya. Gitu. Jadi kepisah itu pas di batas navigasi. Iya kan? Navigasi, vegetasi. Iya. Pas di batas vegetasi dia jalan duluan. Dia jalan duluan, terus ketemunya itu di Mandalawangi. Itu posisi dia udah naik. Dia mau turun, akhirnya dia bilang turun duluan ya saya. Iya, akhirnya turun duluan tuh. Emang dia udah nyampe duluan.
Nah terus kita turun nih jam jam setengah 12-an, turun nggak jauh dari, pokoknya estimasi nyampe ke kandang badak itu jam 1,5 jam lagi lah. Di situ gue udah dengar suara orang nangis. Itu di kandang badak? Enggak, Di perjalanan itu, turun trek itu? turun. Oke. Iya, pas trek turun gue ngedenger itu, tapi nggak gue buka ke yang lain karena kan gue juga nggak mau bikin yang lain panik. Waktu itu masih lu keep sendiri nih? Gue masih keep sendiri. Oke. Sampai akhirnya ada temen gue yang celetukin. Itu posisi masih gue ngedenger itu ya. Oke. Belum jauh dari gue denger suara itu. Itu yang lu dengar kayak gimana tuh, Cak? Nangis, ngerintih. Nangis Kayak orang ngerintih gitu? kesakitan. Oke. Pelan tapi ngerintih. Tapi waktu itu lu nggak ngeliat ada sesuatu nih? Ngeliat. Apa tuh yang lu lihat? Nih, jadi pas gue denger itu, gue kan belum nengok ke belakang. Oke. Gue diberhentiin sama satu temen gue, cewek. Berhenti dulu dong. Akhirnya berhenti. Jadi tuh gue estafet depan-depan. Oke. Gue itu di barisan kedua. Oke. Gue di barisan kedua, yang dua cewek lagi di belakang gue. Di belakang ada satu cowok, di depan satu cowok. Gue berlima. Satu cewek ini dia bilang, denger nggak ada suara nangis. Nah, gue pikir gue doang yang denger nomor ini. Gue pikir gue doang yang denger, ternyata semua denger pas dia bilang kayak gitu. Satu orang ada yang kabur tapi gue tarik. Gue bilang gue juga takut sama, tapi jangan kabur. Kalau Oh, jadi 5 orang itu semuanya denger tuh? semuanya denger, bukan cuma satu orang doang. Oke. Ada satu orang yang nenangin, ada yang kabur kan. Akhirnya yang cewek ini kabur, gue tarik. Gue juga takut sama, tapi kita di sini bareng-bareng. Kalau lu turun lu duluan, kita yang di belakang gimana? Akhirnya berhenti. Gue sempet berhenti, gue nengok ke belakang. Nah, nggak jauh dari posisi temen gue yang di paling belakang, itu ada pohon gede di sebelah kanan. Di sebelahnya itu ada, itu gue mungkin bisa dibilang nenek-nenek ya, karena dia duduk tapi megang dengkul, tapi nunduk. Dan itu rambutnya panjang nutupin sampai ke kaki. Oke. Jadi kelihatannya tuh cuma setengah dari hidung ke mata. Jadi nggak kelihatan semuanya. Itu sosoknya nenek-nenek tuh? Gue bisa bilang nenek-nenek sih karena rambutnya rada lumayan Putih? nggak putih Beruban? banget, nggak beruban banget. Cuma ya gue bisa ngedeskripsiin mungkin itu nenek-nenek. Oke. Dan itu yang lihat 5-5-nya itu, teman-teman lu pada itu? Yang lihat 2 orang doang. Oh, 2 orang doang? 2 orang doang. Oke. Tapi kalau denger full semuanya denger. Oke. Nah di situ udah chaos dong ya kan. Udah chaos, jalan buru-buru. Tapi itu suaranya masih ada. Suaranya masih ada? Masih ada. Ngerintih, kesakitan gitu? Sampai akhirnya gue nge-freeze di situ. Gue nggak bisa jalan. Akhirnya digendong sampai ke arah kandang badak, turunan kandang badak. Itu gue digendong 2 orang dan digantian gendong karena emang gue udah nggak bisa jalan sama sekali. Pas digendong itu awalnya gue nggak bisa nangis karena mungkin masih posisi nge-freeze ya, Iya. masih kaku, nggak Shock karena pertama kali naik gunung terus langsung dapet kayak dapet gitu? kayak gitu. Oke. Iya, makanya aduh kok kayak gini. Tapi pas udah nyampe di deket kandang badak itu, gue baru bisa nangis di situ, histeris. Oke. Dan itu pun pas gua nyampe di kandang badak, di prepare kan, udah prepare semua nih buat turun karena udah sore juga. Itu estimasi mah nyampe jam 3. Iya. Ini nyampe jam 4. Di kandang badak? Iya, di kandang Oke. badak. Itu udah late banget. Jadi mau nggak mau kena trek malam. Pertama kali gua nanjak, pertama kali juga gua dapet trek malam. Oke. Terus pas mereka Itu, ada itu yang nyampe kandang badak jam 4, prepare tuh sekitar, itu berapa lama? 1 jam? Berarti lu turun trek malam tuh jam 5-an tuh? jam 5. Oke. Terus pas di kandang badak tuh kan ada yang mau ngambil air. Gue juga sekalian mau ke kamar mandi kan. Gue ikut ke atas. Tas gue sih udah di packing ya. Nah akhirnya pas udah kelar kamar mandi sama ngambil air, gue nggak ikut lagi ke tenda. Gue nunggu di warung karena gue udah nggak kuat kalau harus turun naik karena itu lumayan naik turun sih. Oke. Gue tunggu di warung. Gue turun lenggang. Gue nggak bawa carrier dibawa Oke. sama temen gue. Jalan normal lah ya, sampai pas mau maghrib kayaknya deh. Iya, deket-deket maghrib itu di apa ya, dikonfirmasi lewat HT sama yang udah turun. Jadi 2 orang udah ada yang turun.
Dua orang udah yang turun? Misah. Oh. Cewek cowok Oke. yang lari itu dia turun. Oke. Turun nyampe di base camp, dia konfirmasi lewat AT bilang jangan ngecamp di Rawadenok 2. Oke. Nah, tapi posisi dia nge-HT itu lewat konfirmasi lewat AT, kita semua udah ada di Rawadenok. Oke. Karena kebetulan udah posisi ngelihat jam tuh udah maghrib. Kan ada satu orang yang pakai jam buat penanda maghrib dan itu maghrib, jadi kita mau nggak ada pergerakan dulu. Oke, berarti break dulu nih? Iya, break di Rawadenok 2 itu yang dikasih tahu kalau nggak boleh ngeres di situ. Akhirnya gue ngeres di situ, dan pas posisi gue lagi duduk di belakang ujung gue itu kayak ada, mungkin kayaknya sih toilet yang udah nggak kepake ya, gue kayak ada yang ngeliatin. Oke, sebentar, Cak. Jadi waktu maghrib itu ada 2 orang teman lu yang udah nyampe base camp duluan ngabarin kalau lu jangan sampai ngeres di Rawadenok. Sementara lu dapat kabar itu pas banget lagi di Rawadenok. Iya. Oke. Mungkin pas dia baru nyampe itu udah maghrib ya. Tapi kita baru dapet kabar pas udah nyampe di Rawadenoknya. Oke. Nah, pas gue lagi duduk merokok, dari ujung gua itu kayak ada yang ngeliatin. Kalau gua bisa bilang sih mungkin itu Mbak Kay. Mbak Kay. Oke. Ya. Tapi gue nggak berani ngomong. Ya kan? Masih lu keep dulu sendiri nih? Gue keep. Jalan lah nih, kepisah lagi. Gue berdua. Gue tinggal berdua nih. Kepisah tuh maksudnya gimana? Kan lu semua lagi pada ngeres nih? Ngeres. 8 orang nih? Iya, tapi jalan. Enggak 8 orang. Jadi yang udah turun itu pertama 2 nih, ya kan? Oke. Terus jalan duluan lagi itu pokoknya total 4 orang. Tapi nggak semuanya langsung turun ya. Ada spare waktunya. Nah, tinggalnya gue berempat. Pokoknya 5 orang, 4 orangan kayaknya deh, gue lupa. Itu gue misal lagi, itu gue berdua sama temen gue satu cowok yang gue ngobrol di tenda itu. Oke. Gue kepisah berdua sama dia, gue jalan sampai di apa ya, gue lupa, pokoknya yang ada warung Panjang Cangan apa kalau nggak salah, Panjang Cangan kayak gitu. Gue ngeres di situ kan, terus gue nungguin ini pendaki lewat, maksud gue tuh buat ngebarengin gitu, biar nggak berdua banget lah, ya kan? Iya. Terus akhirnya adalah nih pendaki lewat bertiga, dia bawa 2 orang suami istri. Oke. Gue ngomong dong, Pak boleh bareng nggak? Oh ya udah Mbak, nggak apa-apa, bareng aja. Kira gue bareng nih, sambil gue nungguin dia jalan, ya kan? Dia kan jalan duluan nih, gue berdua di belakang sama temen gue. Gue lagi diem berdiri sambil ngeliat-liat sekitar lah ya. Gue liat ke kanan kan, kok ranting satu doang yang gerak. Gue penasaran dong, gue pakai headlamp, gue deketin ya kan, bener-bener cuma itu doang yang gerak, yang lain tuh nggak ada yang gerak. Kalau angin kan rata ya kan. Nah, gue bilang coba deh lu lihat sebelah kanan lu, gue gituin kan ya, lu perhatiin ada yang aneh nggak, gue gituin. Dia ngeliat tapi dia nyenggol gue, mungkin dia paham ya. Nah, gue masih kurang yakin ya, gue nengok ke sekitar nggak ada yang gerak. Akhirnya gue tunjuk dong, lu coba lu lihat yang itu gerak sendiri. Pas gua tunjuk itu pakai trekking pole, gua pikir setelah gua tunjuk itu daunnya berhenti, ternyata enggak. Lu tahu makin kenceng. Oke. Geraknya. Makin kenceng, bukan berhenti. Jadi merinding nih gua. Oke. Ya kan, akhirnya gua bilang, "Ayo deh jalan deh." Jalan lah nih. Jalan sampai di deket Telaga Biru itu gua ngumpul nih semua nih, udah nih. Oke, ketemu nih akhirnya nih di Telaga Biru nih. Ya kan, semua ngumpul, jalan lah. Nah, ada mau di deket arah pintu rimba tapi masih lumayan jauh ya. Itu gue denger ada suara lagi nandung. Lu tau nandung? Apa tuh nandung tuh? Nyinden. Oh. Temen gue kan bawa ini ya. Temen gue tuh bawa apa? Speaker. Iya. Gue tuh pikirnya masih positif ya. Gue pikir dia loh yang nyalain speaker, tapi nggak mungkin kan kalau dinyalain speaker orang nyinden. Iya.
ya kan? Nggak, Berarti normalnya otaknya nggak normal gitu agak- kan kalau di gunung dia nyalain agak sendiri. aneh juga seleranya di gunung. Iya, Intel- gue sinden ya. deketin, gua deketin ke arah dia, pengen gue denger ini speakernya nyala atau enggak. Oke, berarti lu nyoba mastiin ngedeketin temen lu yang bawa Iya. speaker, ini suara dari speaker atau bukan nih? ya Oke. kan? Nah posisi gue di deket ini apa semak-semak. Nah, gue deketin ternyata enggak dan ternyata itu suara dari semak-semak. Hmm, Gue sempet mau kabur, cuma gue ditahan. Istighfar aja itu sempet cekcok juga sih karena kayak gitu. Kalau takut istighfar. tapi waktu itu yang denger lu doang apa semuanya tuh, Cak? Mungkin gue doang kayaknya kalau yang itu. Lu doang. Oke. Tapi pas mau di pintu rimba itu gue berdua ngelihat ada kejadian janggal juga. Jadi kan gue lewat nih, gue jalan. Udah itu udah mau deket pintu rimba ya. Oke. Ada orang depan ya mungkin bisa dibilang kayak pendaki. Cuma kelihatannya dari sini, dari pinggang Oke. itu sampai ke kaki. Tapi nggak sampai mata kaki. Jadi dari pinggang ke atas kepala itu nggak kelihatan? Nggak kelihatan, gelap. Harusnya kan kalau pakai headlamp dia kelihatan ya. Iya. Ya kan itu enggak, jadi dia nyenter ke bawah gitu, yang kelihatan cuma dari sini sampai ke atas mata kaki. Oke. Kelihatannya di situ. Temen gue nanya, itu siapa? Dia bilang, gue pikir kan temen gue yang udah di depan ya. Dia kali, gue pikir tanya si A kali. Kan dia udah di depan, bawa handphone juga karena dia nggak pakai headlamp, dia bawanya handphone, pakai senter handphone. Terus yang gue bingungin itu kalau senter dia mati, kita melihat dong ada spare waktu dia mati, tek, kayak Iya. gitu ya. Tapi kalau ini enggak, semakin gue jalan maju, itu semakin mundur cahayanya. Jadi semakin ngeredup sendiri. Oke. Enggak, jadi jaraknya itu kayak dari sini sampai ke depan situlah. Oke. Gue jalan maju yang lain juga kan. Kok pikiran gue kok ini nggak ada apa sih, kayak nggak ada aba-aba langsung tiba-tiba mati gitu kan ya. Ini dia kayak menghilang sendiri gitu. Pas sampai gue ada di tengah-tengah pintu rimba itu kan kayak ada apa ya? Tapi itu yang lihat lu doang apa yang lain juga Temen ngeliat? gue juga ngeliat. Temen lu juga ngeliat, termasuk yang 3 orang yang barengan sama lu itu? Kayaknya sih ngeliat. Oke. Dan dia mikirnya semua temen gue yang Oh. udah yang udah di depan sorry. Terus pas gue nyampe ternyata temen gue tuh adanya di sebelah kiri. Setelah lu pastiin ke depan nih, ternyata itu bukan temen Kita lu. semua jalan. Ternyata yang lu curigain itu temen lu, justru dia malah di samping lu. Iya. Oh. Agak aneh juga sih. Jadi gue pikir yang ada di tengah-tengah itu yang ada cahaya itu, gue pikir itu temen gue. Ternyata temen gue ada di sebelah kiri dan lagi nggak nyalain senter karena handphonenya mati. Oh. Oke. Tapi dikit. Dikip gak dan gak langsung dicerita di situ tuh. Enggak. Oke. Dan ternyata kebukanya semua pas di mobil mau pulang, baru ngebuka cerita semuanya. Ternyata yang lu alamin itu semuanya juga pada Semuanya ngalamin. ngalamin. Oh. Oke. Nah, sampai gue di base camp, gue kan sempat ketemu sama yang jaga base camp ya. Dia juga ngomong ke gue, ngeliat apa aja Ca di atas. Di sini ya, titiknya sama. Sama apa yang gue lihat, sama apa yang gue rasain. Emang di situ kok dia adanya, kamu nggak perlu khawatir. Kata orang West Camp Cibodas. Iya. Dia emang ada di Artinya situ. berarti itu Dan- emang tempat-tempat yang Dan dia sering nampakin juga di situ. Oh, gitu. Makanya kalau maghrib itu nggak disaranin buat ngeres di Rawadenok 2. Oke. Mungkin karena kemarin kepepet ya Arjen dan maghrib juga kan nggak bisa maksain ada pergerakan, takutnya malah tambah kenapa kan. Iya, benar. Akhirnya kita mutusin buat oh ya udah ngeres di sini. Gitu. Pas nyampe di base camp cerita-cerita, pas mau pulang semua baru membuka. Ternyata semuanya ngalamin tuh. Fake-nya itu ternyata kenapa gue bisa ngalamin hal kayak gitu, temen gue yang bilang, yang tadi gue bilang dia ngomong ada yang dengar suara nangis nggak, dan yang gue bilang yang dengar suara ajan bukan gue doang, ternyata dia lagi dapet. Oh, tapi dia gitu. nggak ngomong. Ternyata di ergo pendakian lu itu ada salah satu teman lu yang lagi dapet. Yang lagi hide. Iya. Dapat apa nih dia? Jackpot. Dia Oh, hide. jackpot ya. Oh, oke. Tapi dia nggak ngomong. Dan kita
kita semua baru taunya di mobil. Terus temen gue yang nenangin pas kita semua dengar suara nangis itu, dia kan sempat bilang udah itu suara burung, dia bilang gitu kan. Ternyata pas di mobil sebenarnya dia denger, tapi dia nggak mau bikin yang lain panik. Oh gitu. Gitu. Makanya dia berusaha buat nenangin semuanya, nggak trigger sama hal-hal yang lain lah yang positif. Tapi uniknya dari cerita lo ini ya, Cek, waktu lu sampai di base camp itu, pas lu ngobrol sama orang base campnya, ternyata mitos-mitos di jalur Cibodas yang disampaikan sama orang base campnya itu bener-bener lo alamin semua tuh, bener-bener pas banget tuh. Iya. Kan Keren waktu juga ya. mau start juga kan gue sempet crash dulu ya di base camp ya, istirahat buat pendakian kan. Di situ sempat ngobrol-ngobrol sedikit lah sama yang punya ini, yang punya base camp. Ini flashback ke sebelum pendakian nih. Iya, Oke. yang jaga base camp di situ kan. Gue orangnya sempat bilang kamu bisa kok nanjak, kuat kok. Gue kan awalnya mikir gue nggak kuat Karena first time. dan mental gue juga satu, gue penakut, gue nggak bisa gelap-gelap kayak gitu, makanya gue nggak pernah mau trek malam. Oh, gitu. Apalagi di hutan kan. Nah, gue didorong, disemangatin itu ya sama yang jaga base camp, bisa kok, kuat. Oh gitu. Jadi ini ke Gunung Gede Pangrango ini lu pertama kali ngedaki nih, Cak? Iya. Ke Gede Pangrango ini. Nah, kebetulan kan ini karena ini kan lu first time mendaki gunung nih, langsung dapat kejadian yang kayak gitu tuh. Lu ada trauma nggak naik gunung? Trauma naik gunungnya enggak, cuma trauma di Pangrango iya. Gue lebih pilih ke gunung yang lain, yang gue belum tahu treknya, yang gue belum tahu jalurnya, dan yang gue nggak tahu cerita apa di situ, daripada gue harus ngulang hal yang udah gue tahu. Oh, oke. Walaupun nantinya jadi biasa ya, Iya, iya. karena oh yaudah gue udah nggak kaget, tapi Jadi- tetap gue nggak mau ngulang takutan gue, nggak mau. Jadi lu takut kalau lu naik ke Pangrango lagi, Ngalamin terus lu hal yang keinget sama. lagi tuh Iya, sama ke-trigger lagi sama yang- momen-momen lu pertama kali ke Pangrango terus dapet kejadian-kejadian kayak gitu. Iya, Tapi setelah itu lu naik kemana lagi, Cak? Merbabu Merbabu, selama Selamat. Itu masing-masing ada cerita mistisnya nggak, Cak? Merbabu nggak ada sih, cuma selamat. Selamat. Merbabu aman sih. Ada apa tuh di pendakian Selamat lu itu? Apa ya? Hampir itu nggak sadar setengah jam lebih. Maksudnya nggak sadar setengah jam lebih? Ya ada kejadian di sana. Ada kejadian di sana. Kejadian apa tuh, Cak? Apa ya? Mistis juga. Mistis juga. Oke, ini buat next video aja kali ya, Cak ya? Oke, seru juga sih, Cak, cerita pendakian pertama lo ini. Karena gua di pendakian pertama gua itu, gua nggak ada kejadian-kejadian kayak gitu sih. Memang nggak semua sih ngalamin. Ya mungkin emang kemarin lagi apes aja. Bisa jadi sih. Oke, lu ada pesan kesan gak, Cak, yang mau disampaikan sama teman-teman kita ini? Ada sih sedikit ya, buat teman-teman yang mau ngedaki ya, apalagi first time ya, dijaga fisiknya, terus disiapin dari jauh-jauh hari biar nggak kaget nanti pas di trek. Terus Benar. harus dicek-cek dulu nih pendakian treknya yang mau didaki, treknya kayak gimana, jalurnya kayak gimana, biar nggak kaget juga. Walaupun ada navigator, kita juga harus tahu treknya kayak gimana, medan-medannya tuh kayak gimana, cerita apa di sana biar kita nggak kaget. Dan Oke. buat temen-temen yang perempuan, kalau lagi dapet, kalau lagi hike, kalau emang mau nanjak, konfirmasi dulu ke temen-temen yang mau nanjak yang lainnya. Benar. Gimana baiknya nih, bisa nggak dilanjut nanjak atau emang nggak bisa gitu. Jangan maksain buat nanjak, jangan kita diem, tiba-tiba nanti di atas ada kejadian apa-apa, kan yang susah juga kita juga gitu. Jadi kalau Setuju. misalkan ada something lah ya, lebih baik konfirmasi ke yang lain biar kita sama-sama tahu gitu. Iya. Dan tahu cara ngadepinnya, ngatasinnya kayak gimana biar nggak bingung juga teman-teman yang lain. Oke. Itu aja sih. Oke, buat teman-teman yang dari tadi penasaran di mana tempat kita bercerita, dan rekomendasi juga buat teman-teman yang mau nyari tempat ngopi, tempat ngegame, tempat nongkrong lah.
Kita ada di Warkop Miracle di Jalan Raya Ciketing, Jatimulya, Kota Bekasi. Warkop Miracle ada kok di Maps. Buat yang mau ngopi kesini aja, bisa buat main game, mabar ML, dan kalau ada yang mau ketemu Ica di sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah mantau perjalanan kami di Anomali Misteri. Dukung terus dengan cara subscribe, like, dan share, komen kalau mau nanya-nanya, kalau mau request bintang tamu yang mesti kita undang. Oke, sekian. Terima kasih banyak nih, Cak. Lu udah nyempetin waktu ke sini buat cerita sampai terang dari gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.